Napasnya tercekat saat belasan janda cantik mengerumuninya di serambi rumah kayu itu. Tatapan mereka membidiknya dengan satu harapan yang sama, menjadikannya suami. Legenda tentang kampung janda ini ternyata bukan isapan jempol, sebuah tempat di mana tak ada pria lajang yang bisa pulang sendirian. Niatnya hanya lari dari sepi. Kini ia harus memilih salah satu dari mereka, atau selamanya terjebak dalam surga sekaligus neraka yang tak terduga ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menyentuh seperti ini. Oh iya, tulis juga di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari kota mana? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami bersama perjalanan Budi di desa Sukamukti. Deru klakson dari jalanan di bawah tidak lagi terdengar oleh Budi. Suara itu sudah menjadi bagian dari napas kota, menyatu dengan dengung pendingin ruangan dan rentetan notifikasi dari laptop di hadapannya. Ia menatap layar, barisan kode dan palet warna yang seharusnya menggairahkan kini tampak datar, hampa makna. Di usianya yang ke-27 tahun, dikelilingi gemerlap Jakarta, Budi merasa lebih terasing dari sebelumnya. Kesepian itu bukanlah ruang kosong, melainkan sebuah ruangan penuh sesak oleh kebisingan yang tak berarti. Malam itu, di sela-sela tugas yang terasa tak berujung, jarinya secara iseng mengetik sebuah frasa ganjil yang ia dengar selintas. Kampung Janda. Sebuah legenda digital. Kisah tentang dusun terpencil di mana seorang pria bisa datang sebagai tamu dan pulang sebagai suami. Terdengar seperti dongeng konyol. Pelarian absurd yang entah kenapa terasa lebih nyata daripada tenggat waktu yang menumpuk di hadapannya. Sebuah tombol di dalam dirinya tertekan. Ia butuh pergi. Beberapa hari kemudian, suara mesin motornya menjadi satu-satunya kawan di jalan setapak yang semakin menyempit. Aspal mulus telah lama berganti menjadi tanah merah yang basah dan licin. Pepohonan rapat di kiri kanan seolah menelan cahaya matahari, menciptakan suasana yang teduh sekaligus mencekam. Budi melirik ponselnya yang terpasang di setang. Satu persatu, bar sinyal itu lenyap, memutuskan tautan terakhirnya dengan dunia yang ia tinggalkan. Ia mematikan mesin. Hening. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar detak jantungnya sendiri, diiringi orkestra serangga hutan yang samar. Tiba-tiba, roda depannya terperosok ke dalam kubangan lumpur. Mesinnya meraung sejenak lalu mati. Terjebak. Disinilah ia, seorang pria kota yang kehilangan arah, kini benar-benar tersesat. Aroma tanah basah dan daun-daun yang membusuk memenuhi udara. Tak jauh dari tempatnya berjuang, sesosok wanita muncul dari balik tikungan. Wajahnya ayu, khas Sunda, dengan senyum yang terbit begitu saja saat melihat Budi yang berlumuran lumpur. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda seadanya. Ada masalah, Mas? Suaranya renyah, memecah kesunyian. Wanita itu, Rani, menawarinya bantuan dengan keramahan yang tulus. Budi yang canggung hanya bisa mengangguk. Dengan bantuan beberapa warga lain yang entah datang dari mana, motornya berhasil diangkat. Rani menawarinya untuk singgah di rumahnya. Setidaknya sampai motornya bisa diperbaiki dan pakaiannya kering. Budi tak punya pilihan lain. Sambil berjalan mengikuti langkah Rani, ia merasakan tatapan-tatapan lain dari beranda rumah-rumah panggung sederhana. Tatapan para wanita, tua dan muda, yang tidak menghakimi namun penuh selidik. Ada harapan yang ganjil di udara, begitu tebal hingga Budi merasa bisa menyentuhnya. Malam itu, setelah semangkuk nasi hangat dan sayur lodeh, mereka duduk di teras. Secangkir teh panas mengepul di antara mereka. Rani menatapnya, senyumnya masih sama ramahnya. Namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Di sini MAH, Mas, tamu pria itu rezeki, ujarnya pelan, nadanya setengah bercanda. Siapa tahu betah, terus nggak pulang lagi. Budi mencoba tersenyum, tapi tenggorokannya terasa kering. Di balik ramahan itu, ia merasakan sebuah pintu baru saja tertutup di belakangnya. Pagi datang membawa aroma kopi dan singkong rebus. Budi terbangun di kamar sederhana milik Rani, merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Saat ia melangkah keluar, seorang wanita paruh baya yang tak ia kenal, Sinta,
Begitu ia memperkenalkan diri, sudah menunggunya dengan sepiring nasi uduk hangat. Tak lama, wanita lain yang lebih muda bernama Lilis datang menawarkan diri untuk mencucikan celananya yang kotor. Keduanya tersenyum lebar. Tatapan mereka seolah menembus, mencari sesuatu di dalam dirinya. Budi hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Kabar tentang kedatangannya rupanya menyebar lebih cepat dari angin pagi. Ia bukan lagi sekadar tamu yang kemalangan. Ia telah menjadi sebuah peristiwa. Setiap langkahnya di desa itu seolah diikuti oleh pasang mata yang tak terlihat. Setiap senyumnya ditimbang dan diartikan. Ia merasa seperti berjalan di atas panggung, dengan seluruh penduduk desa sebagai penonton yang menahan napas. Rasa terpojok yang sesak mulai merayap di dadanya. Untuk menghindari perhatian yang melelahkan itu, Budi memutuskan berjalan-jalan tanpa tujuan, mengikuti suara gemericik air hingga tiba di tepi sebuah sungai kecil yang jernih. Di sana, seorang wanita sedang berjongkok di atas batu, tangannya dengan cekatan membersihkan kangkung. Ia mengenakan daster batik berwarna coklat pudar. Rambutnya disanggul seadanya. Saat wanita itu menoleh, Budi mengenali wajahnya sebagai salah satu yang ia lihat sekilas kemarin. Wati. Berbeda dengan yang lain, Wati tidak menyapanya dengan riuh. Ia hanya mengangkat kepala, seulas senyum tipis yang pemalu terukir di bibirnya, lalu menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. Tak ada pertanyaan, tak ada tawaran, hanya pengakuan hening atas kehadiran Budi. Di tengah riuhnya harapan yang mengepungnya, keheningan Wati terasa seperti sebuah oase. Budi berdiri di sana sejenak, mengamati jemari Wati yang lincah, merasakan kedamaian aneh yang terpancar dari sosok sederhana itu. Siangnya, saat ia kembali ke rumah Rani, kepala desa telah menunggunya. Seorang bapak tua yang berwibawa, bicaranya pelan namun mantap. Dengan nada yang penuh hormat, ia menjelaskan tentang sebuah tradisi. Bukan paksaan, katanya, hanya sebuah cara bagi desa mereka untuk menyambut seorang tamu terhormat dan membuka pintu silaturahmi. Malam ini, Budi diundang ke balai desa untuk diperkenalkan secara resmi. Di sana, para wanita yang ingin mengenalnya lebih jauh bisa menyampaikan niat mereka secara terbuka. Jantung Budi berdebar kencang. Pelarian isengnya kini telah berubah menjadi sebuah prosesi formal yang tak bisa ia hindari. Tali-tali tak kasat mata dari harapan kolektif itu kini terasa mengikatnya semakin erat. Sebelum berangkat malam itu, saat Budi duduk sendirian di beranda, seorang nenek tua berjalan perlahan menghampirinya. Bu Lastri. Wajahnya dipenuhi keriput kebijaksanaan. Matanya menatap Budi dengan tajam. Hati-hati, nak. Desisnya pelan. Suaranya serak. Harapan perempuan yang lama terpendam itu bisa jadi berkah. Bisa juga jadi kutukan. Jangan main-main. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi. Terasa lebih dingin dari angin malam perbukitan. Budi menelan ludah. Merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan lagi sebuah petualangan. Ini adalah sebuah pertaruhan dengan hati manusia. Balai desa terasa pengap, penuh sesak oleh harapan. Di bawah cahaya temaram dari beberapa lampu minyak, para wanita Sukamukti duduk berjejer, wajah mereka tegang. Satu persatu, mereka maju, memperkenalkan diri pada Budi yang duduk canggung di sebuah kursi di depan. Ada yang membawa hasil kebun, ada yang memamerkan keahliannya menganyam, ada pula yang hanya menatapnya dengan berani seraya mengucapkan namanya. Suasana yang tadinya hikmat perlahan berubah menjadi persaingan yang riuh. Bisik-bisik dan tawa tertahan membuat Budi semakin gelisah. Ia merasa seperti barang dagangan yang sedang ditawar. Tepat ketika Rani maju dengan senyumnya yang paling menawan, sebuah suara serak namun tegas membelah keramaian. Cukup. Semua mata tertuju pada Bu Lastri, yang berdiri perlahan dari duduknya. Pilihan yang lahir dari riuh pasar bukanlah pilihan hati. Hening seketika. Bu Lastri menatap Budi lekat-lekat. Anak ini harus melewati uji 3 pintu di hutan bambu. Biar alam dan hatinya sendiri yang memilih. Bulan pucat menerobos sela-sela rumpun bambu yang menjulang seperti menara gading. Budi berjalan sendirian di jalan setapak yang gelap. Suara langkahnya ditelan oleh gemerisik daun kering dan desau angin yang terdengar seperti bisikan. Di sini, di tengah kesunyian yang pekat,
Ia tidak merasakan takut pada hantu. Ia justru merasakan ketakutan yang lebih akrab. Kesendirian. Bayangan apartemennya di Jakarta melintas. Tempat ia sering duduk dalam diam di tengah kebisingan, merasa hampa. Ironisnya, kesepian di hutan ini terasa sama persis dengan kesepian yang ia coba tinggalkan. Ia sadar, ia tidak lari dari sebuah tempat. Ia lari dari dirinya sendiri. Langkahnya terhenti saat kakinya menyentuh sesuatu yang lembut. Sebuah boneka kain, kusam dan basah oleh embun. Terlihat tua dan sudah lama ditinggalkan. Entah kenapa, Budi tidak menyingkirkannya. Ia memungut boneka itu, membersihkan tanah yang menempel di wajahnya yang pudar dengan ibu jarinya. Ada rasa iba yang aneh menjalari hatinya untuk benda mati itu. Di ujung jalan setapak, jalur itu terbelah dua. Di satu sisi, Rani berdiri menunggunya. Senyumnya menyiratkan harapan yang jelas di bawah sinar bulan. Di sisi lain, Wati hanya berdiri diam, kepalanya sedikit menunduk, seolah pasrah pada takdir apapun yang datang. Budi berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Rani, lalu beralih pada Wati. Tanpa ragu, ia melangkah ke jalur di mana Wati berada. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan boneka kain itu. Mata Wati terbelalak, napasnya tertahan. Bibirnya bergetar saat tangannya yang gemetar menerima boneka itu dan memeluknya erat ke dada. Setetes air mata jatuh membasahi kain kusam itu. Saat itulah Budi tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Kembali di hadapan seluruh desa, Budi berdiri di samping Wati yang masih menggenggam boneka itu. Dengan suara yang mantap, ia mengumumkan pilihannya. Sini. Puluhan pasang mata menatap mereka. Lalu, terdengar satu tepukan tangan, pelan dan mantap. Bu Lastri. Disusul oleh tepukan tangan lainnya hingga menjadi riuh rendah. Di antara kerumunan, Budi melihat wajah Rani yang tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah semua berakhir, Budi dan Wati duduk di beranda rumah Wati. Tak ada kata-kata. Hanya suara jangkrik dan debaran jantung mereka masing-masing yang mengisi keheningan yang canggung itu. Keheningan di beranda rumah Wati akhirnya pecah oleh isak tangisnya yang tertahan. Sambil memeluk erat boneka kain di dadanya, ia mulai bercerita. Suaranya pelan, terbata-bata, mengisahkan tentang suaminya yang direnggut sakit 3 tahun lalu, dan tentang putri kecil mereka, Nani, yang menyusul setahun kemudian. Boneka itu adalah satu-satunya peninggalan Nani. Mendengar itu, Budi merasakan ngilu di ulu hatinya. Tindakan kecilnya yang tanpa pamrih ternyata menyentuh luka yang begitu dalam. Didorong oleh keterbukaan Wati yang rapuh, Budi pun menemukan keberanian untuk menelanjangi dirinya. Ia bercerita tentang hidupnya di kota, tentang apartemennya yang mahal namun terasa kosong, tentang ribuan teman di dunia maya namun tak ada satupun yang bisa diajak bicara saat malam terasa panjang. Ia mengaku datang ke Sukamukti karena sebuah kelakar impulsif, sebuah pelarian dari kehampaan yang ia sebut sebagai hidup. Malam itu, di beranda sederhana yang diterangi cahaya bulan, mereka bukan lagi seorang pria kota dan seorang janda desa. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama terluka, menemukan secercah pemahaman dalam pengakuan satu sama lain. Keesokan harinya, Budi memberanikan diri menemui Rani yang sedang menumbuk padi di depan rumahnya. Rani berhenti, menyeka keringat di dahinya, dan memberinya senyum yang tulus, meski ada sisa mendung di matanya. Tak perlu banyak kata. Aku turut bahagia untukmu dan Wati, kata Rani pelan. Jaga dia baik-baik. Ya, dia perempuan baik. Sudah terlalu banyak sedihnya. Budi hanya bisa mengangguk, merasakan beban di dadanya terangkat. Keikhlasan Rani terasa seperti sebuah restu dari seluruh desa. Sejak hari itu, Budi mulai belajar menjadi bagian dari Sukamukti. Hari-harinya tidak lagi diukur oleh jam, melainkan oleh matahari. Ia merasakan pegal di punggungnya setelah seharian membantu Wati di kebun, namun juga kepuasan saat melihat tanah gembur di tangannya. Ia belajar membedakan aroma kayu mahoni yang baru dipotong saat membantu tetangga memperbaiki atap. Ia terbiasa dengan rasa kopi pahit yang diseduh di atas tungku, dinikmati dalam diam saat senja turun dan langit berubah warna menjadi jingga.
Keheningan di antara dirinya dan Wati perlahan berubah dari canggung menjadi nyaman. Mereka seringkali hanya duduk berdampingan, tanpa perlu bicara, namun merasa saling mengerti. Ritme kota yang panik dan menuntut perlahan terkikis dari dalam dirinya, digantikan oleh irama desa yang lambat, tenang, dan menyembuhkan. Suatu malam, Budi terbangun. Dari celah jendela, cahaya bulan menyelinap masuk, menerangi wajah Wati yang tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya terlihat begitu damai, bebas dari jejak kesedihan yang sering Budi lihat saat ia terjaga. Budi memandanginya lama. Ia teringat akan dorongan konstan dalam dirinya untuk selalu bergerak, selalu mencari sesuatu yang baru, selalu lari. Namun malam ini, menatap wajah Wati, dorongan itu lenyap. Hatinya terasa tenang, menetap. Di tengah dusun terpencil yang ia datangi karena sebuah keisengan, di samping seorang wanita yang dipilihnya melalui ujian ganjil, ia tidak lagi merasa sedang melarikan diri dari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi merasa telah tiba di rumah. Tidak ada gaun pengantin mewah atau gedung resepsi yang megah. Pernikahan Budi dan Wati dilangsungkan di halaman balai desa, di bawah naungan pohon beringin tua. Suara gamelan bambu yang dimainkan seadanya mengalun lembut, menyatu dengan aroma gulai nangka dan opor ayam yang dimasak bersama-sama oleh para wanita desa. Bu Lastri sendiri yang memimpin upacara dengan doa-doa sederhana yang syarat makna. Saat Budi mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, ia melihat Wati meneteskan air mata. Namun kali ini air mata itu adalah air mata bahagia. Rani berdiri di antara kerumunan, bertepuk tangan paling kencang, senyumnya tulus dan tanpa beban. Seluruh desa menjadi saksi. Ini bukan akhir dari sebuah dongeng, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang sangat nyata, dibangun di atas fondasi kerapuhan, ketulusan, dan keberanian untuk memulai kembali. Bulan-bulan berlalu merangkai musim. Pria kota yang pucat dan lelah itu telah hilang, digantikan oleh sosok Budi yang kulitnya kini lebih gelap terbakar matahari. Tubuhnya lebih berisi, dan sorot matanya memancarkan ketenangan. Ia tidak lagi merindukan kebisingan Jakarta. Ia justru menemukan musik dalam suara alam dan obrolan warga saat sore hari. Dengan keahlian yang ia bawa dari dunianya yang dulu, ia mengubah kolong rumah panggungnya menjadi sebuah sanggar kecil. Setiap sore, tempat itu ramai oleh tawa anak-anak desa yang belajar menggambar dengan arang dan krayon. Budi tidak hanya diterima oleh Sukamukti, ia telah menjadi bagian yang utuh dari desa itu, memberi warna baru dengan caranya sendiri. Ia menemukan bahwa tujuan hidup yang selama ini ia cari tidak terletak pada pencapaian besar, melainkan pada manfaat-manfaat kecil yang bisa ia berikan setiap hari. Senja itu, Budi dan Wati duduk di beranda rumah mereka, memandangi langit yang memerah. Udara sejuk turun dari perbukitan. Wati menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu Budi. Sebuah gestur yang kini terasa begitu alami. Tak ada kata yang terucap di antara mereka. Tak perlu. Kebersamaan mereka telah melampaui kebutuhan akan percakapan. Budi menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah dan bunga kopi. Ia teringat kembali pada legenda konyol yang membawanya ke tempat ini, tentang pria yang masuk sebagai tamu dan pulang sebagai suami. Legenda itu ternyata benar. Namun, ada bagian penting yang tidak pernah diceritakan dalam legenda itu. Bahwa di antara kedatangan dan kepulangan, ada sebuah perjalanan hati yang menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pasangan hidup. Di sana, di dusun terpencil itu, di tengah komunitas yang merajut harapan dari benang-benang kehilangan, Budi telah menemukan sebuah keluarga. Ia telah menemukan rumah. Dan dalam keheningan senja itu, ia tersenyum. Dan begitulah akhir dari perjalanan Budi, yang tidak lagi mencari pelarian, namun telah menemukan sebuah rumah damai di pelukan Wati dan hangatnya desa Sukamukti. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, obat dari rasa sepi bukanlah keramaian, melainkan sebuah koneksi tulus yang berani kita bangun. Rumah bukanlah sebuah tempat, melainkan perasaan di mana hati kita akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Cerita ini sepenuhnya fiktif, teman-teman. Namun kami rangkai serealistis mungkin agar hikmahnya bisa kita petik bersama. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan Budi sampai akhir. Kalau kalian suka ceritanya,
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan tulis di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling kalian suka dari kisah ini? Dan pastinya, subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi cerita bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya.